Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Rekrian Dwi Cahya dengan NIM 19622011294 kelas 6 Shift 3. Di sini akan mempresentasikan tentang mata kuliah metodologi penelitian akuntansi dari Dr. Ari Eksandi, SEMAKT. Pengertian metode penelitian. Metode penelitian cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yaitu kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional yaitu penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris, cara yang digunakan dapat diamati oleh panca indera sehingga orang lain dapat mengetahui cara yang digunakan tersebut. Sistematis, yaitu proses yang digunakan melalui langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Jadi cara ilmiah itu kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian sendiri ada 3, yaitu ada penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Yang pertama penemuan. Penemuan di sini yaitu data yang diperoleh dari penelitian tersebut benar-benar baru yang sebelumnya dan belum pernah diakui. Yang kedua, pembuktian, yaitu data yang diperoleh digunakan untuk pembuktian adanya keraguan-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Yang ketiga, pengembangan, yaitu untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Klasifikasi penelitian. Klasifikasi penelitian sendiri terbagi menjadi 2, yaitu penelitian berdasarkan pendekatan yang dipakai dan penelitian ditinjau berdasarkan pemakaiannya. Yang pertama, penelitian berdasarkan pendekatan yang dipakai. Penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Masing-masing pendekatan memiliki paradigma, asumsi, dan karakteristik sendiri-sendiri. Kedua pendekatan penelitian dapat dilakukan dengan cara simultan dan saling mengisi sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat diwujudkan proses penelitian yang komprehensif. Yang kedua, penelitian ditinjau berdasarkan pemakaiannya. Penelitian murni atau pure research atau basic research dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan teori kegunaan ilmiah yang langsung dipraktekkan dan tidak memperhatikan. Yang kedua, penelitian terapan, applied research, dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi suatu teori yang diterapkan dalam upaya pemecahan masalah praktis. Selanjutnya, ada penelitian berdasarkan tujuan umumnya. Terdapat penelitian eksploratif, yaitu dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang menjadi sasaran penelitian. Yang kedua ada penelitian pengembangan atau developmental research, yaitu dilakukan untuk mengembangkan suatu konsep atau prosedur tertentu. Yang ketiga ada penelitian verifikatif, dilakukan dengan tujuan membuktikan kebenaran suatu teori pada waktu dan tempat tertentu. Selanjutnya ada penelitian berdasarkan tarafnya. Penelitian deskriptif merupakan taraf mendeskripsikan variabel yang diteliti tanpa dilakukan analisis dalam keterkaitannya dengan variabel lainnya. Penelitian analitik, yaitu dilakukan bukan sekedar mendeskripsikan variabel penelitian, tetapi dilakukan analisis dalam hubungannya antar variabel-variabel lainnya. Sini ada data
pengertian, fungsi, jenis data, cara pengumpulan data, skala pengukuran, dan sumber data. Pengertian data yaitu kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan atau pengukuran suatu variabel yang berupa angka, kata, atau simbol. Fungsi data yaitu untuk membuat keputusan, perincian, dan evaluasi. Jenis data, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Cara pengumpulan data, ada data primer dan data sekunder. Skala pengukuran, ada data nominal, data ordinal atau by order sesuai urutan, dan data interval. Yang terakhir ada sumber data, bisa dari wawancara atau angket, dari populasi, sampel, atau observasi. Data kualitatif, yaitu data yang menunjukkan mutu atau kualitas sesuatu yang ada baik keadaan, peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk pengamatan atau kata-kata. Misal, wanita itu cantik, santun, atau pandai. Contoh data melalui kuesioner. Data kategori penelitian tentang PHK ada 3 golongan. 1. Perlu pesangon 3 bulan bagi semua yang kena PHK. 2. Perlu pesangon bagi yang sudah bekerja minimal 1 tahun. 3. Tidak perlu diberi pesangon. Data berjenjang. 1. Baik sekali. 2. Baik. 3. Sedang. 4. Buruk. 5. Buruk sekali. Data yang bersifat relatif. Ada sering, kadang-kadang, jarang, dan jarang sekali. Data kualitatif bisa dikuantitatifkan atau dibuat angka dalam bentuk orisinal maupun ranking. Dan data kualitatif juga dapat diperoleh melalui wawancara dan bersifat subjektif. Data kuantitatif, data yang berbentuk angka-angka, misalnya laba 3 miliar, IPS sama dengan 0,2, manajemen laba dari rumus. Cara pengumpulan data, data primer dan data sekunder diperoleh dari sumber pertama atau pengumpulan data dilakukan langsung melalui wawancara atau hasil pengisian kuesioner angket. Diperoleh dari sumber kedua atau data yang telah diolah oleh pihak lain. Contoh, laba perusahaan didapat dari laporan rugi laba perusahaan atau harga saham didapat dari BI. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.